Isu dugaan perselingkuhan Ridwan Kamil dan Aura Kasih viral di media sosial setelah beredar sejumlah foto yang memperlihatkan keduanya diduga tengah berlibur bersama di Eropa. Dalam RK dan AK, gitu ya? Gitu. Ini mau pantunnya gimana pantunnya nih Mbak Agi? Aduh, ini rupanya. Jadi ini hubungan ini sudah lama begitu ya Mas Hersu ya. Gitu, hubungan ini sudah lama dan kemudian juga terjadi pada saat RK ini masih menjabat sebagai gubernur begitu kan. Kalau melihat enggak, itu waktu itu dia udah naksir atau udah ada hubungan gitu yang apa bisa kita simpulkan sementara ini. Ya, coba kita lihat timelinenya ya Mas Hersu. Jadi yang sekarang sedang ramai ini kan foto-foto dan video bagaimana Ridwan Kamil dan Aura Kasih gitu. Ini bukan Lisa Mariana, ini wanita yang lain lagi yang disebut oleh media sebelumnya. Rupanya ini orang biasa. Ya, Ridwan Kamil ini rupanya ya. Luar biasa. Iya. Biasa main di luar atau luar biasa? Iya, ini pokoknya luar lah gitu ya. Ini ke luar negeri Mas Hersu mainnya nih ya. Iya, saya yang ke Italia kan maksudnya Mbak Agi ya. Jadi saya kan termasuk yang tadinya nggak terlalu peduli lah soal begitu-gitu. Tapi sampai kemudian saya dikirimi oleh Mas Roy Suryo ya, analisis sebagai pakar telematika kan dia menganalisis itu. Tapi dia kemudian mengiriminya kepada saya ini sekedar intermezzo sambil senyum-senyum gitu. Tapi saya baca kesimpulannya dari analisisnya Mas Roy Suryo itu katanya foto-foto itu valid, kata dia, justru nggak perlu. Yang paling penting itu adalah sekarang bagaimana mereka memberikan klarifikasi soal itu gitu ya kalau menurut Roy Suryo. Dan yang paling menarik Roy Suryo juga menyatakan tapi kan Ridwan Kamil sudah secara gentle mengakui itu, udah minta maaf kepada istrinya gitu ya. Jadi saya agak nggak, maksudnya gini, ini dalam kali ini karena Mas Roy Suryo kayak dia nggak terlampau serius banget mendalami soal itu. Tapi saya kemudian karena Mas Roy Suryo yang menganalisis, saya pikir, loh ini serius dong ya, ada pernyataan dari dari KPK mau memeriksa Aura Kasih, kemudian foto-foto tadi menurut Roy Suryo tervalidasi bahwa itu mereka sebenarnya berada di tempat yang sama pada saat yang sama, cuma memposting fotonya berbeda saja. Itu yang menurut saya jadi menarik itu Mbak Agi. Iya, coba kita kupas satu-satu ya Mas Hersu. Kita melihat timelinenya begitu, memang sekarang ini sedang digali-gali, digiging-giging begitu oleh netizen. Sedang menggali jejak digital dari RK ini ya. Bahkan soal dia sering menyebut nama Aura Kasih di dalam pantun-pantunnya di depan publik gitu ya. Menarik itu, ada pantunnya Mbak Agi? Menarik. Ada, tapi memang itu dikompilasi oleh netizen. Kita mengambil gambar dari netizen saja ya, karena mereka ini yang sangat aktif Mas Hersu. Kalau saya nggak sabar ya menggali sampai sedemikian rupa, sampai bertahun-tahun kemudian, sekarang sudah tahun 2025 di penghujung, nanti sebentar lagi 2026, dan ini dicari pantunnya pada tahun 2021. Aura Kasih naik dokar ke Surabaya. Aura Kasih pergi makan rendang. Aura Kasih nampak di baliho. Konser Jumat di Cibiru. Terima kasih. Aura Kasih pakai koteka, naik kuda berdua RK. Walau nanti duda tetap dipanggil KPK. Ini kok Aura Kasih aja, kenapa nggak Mpok Ati atau kenapa? Mpok Ati ada disinggung di apanya di Twitternya kalau tidak salah. Iya, yang kemudian disebut sebagai rasis itu ya, itu yang kejadian sebelum-sebelumnya tuh ya. Tapi artinya kan banyak wanita yang lainnya sebagai artis atau apa gitu. Tapi mungkin something lah, Aura Kasih ini berbeda nilainya ya di mata RK. Dan kemudian jadi ini waktu itu masih jadi gubernur itu ya, waktu dia bikin pantun-pantun. Ketika itu dia masih menjadi gubernur tentu saja Mas Hersu, tahun 2001-2023. Dan kita tahu RK ini kan pada tahun 2023 ya, sekitar tanggal berapa? 5 September kalau tidak salah. Dia ini melepas jabatan sebagai gubernur Jawa Barat. Coba saya lihat timelinenya ya, betul ini ada di akun dari Provinsi Jawa Barat begitu, bahwa jabatan gubernur RK berakhir 5 September 2023. Sementara Aura Kasih memposting videonya, dia berada tentu saja dalam video tersebut dirinya sendiri begitu yang diposting ya, bukan video dia bersama RK. Tapi siapa sih yang ngambilin video ini begitu? Kalau kita bisa menduga yang memotret atau fotografer atau videografernya ya barangkali RK gitu, karena
kalau melihat kebersamaan mereka dan sudah dikonfirmasi bahwa itu memang betul mereka berada di sana dan sepertinya timelinenya itu juga serupa. Begitu ini di mana ya? Di yang di Itali. Oh, oke. Yang di Itali. Iya, dan ini diposting pada tanggal 28 September 2023. Loh, dan RK masih gubernur itu ya dia ya? Iya, kita tidak tahu kejadiannya ya. Selesai menjadi gubernur tanggal 5 September. Oh. Kita tidak tahu kejadiannya ini bulan apa, tapi kemudian Postingannya ya. ini merupakan late post, yaitu postingan yang tertunda menunggu Ridwan Kamil lengser dari kursi gubernur atau apa, kita tidak tahu kan. Sampai sekarang kejadiannya, kepastiannya itu mungkin Roy Suryo pun juga memerlukan waktu yang cukup panjang dilihat metadatanya bisa metadatanya dia bisa tahu nanti itu diambil tanggal berapa dan berapa. Tapi kalau saya concern saya adalah dengan posisi sebagai seorang gubernur, kan saya baca-baca komentar dari netizen, gimana caranya dia pamit sama istrinya ya, gitu ya, kan gitu. Tapi kalau saya bukan itu yang saya lihat sebagai seorang gubernur. Ini kalau timeline tahun 2023 dia masih gubernur, dia itu untuk izin gubernur, untuk berangkat gubernur ke luar negeri nggak mudah loh seorang gubernur itu harus izin ke Menteri Dalam Negeri. Nggak, kejadiannya bisa seperti Bupati Aceh Selatan ya, yang pergi nggak tanpa izin juga kan ke itu umroh itu pun dia pun posting dengan istrinya itu jadi geger. Tapi lagi kalau ini enggak, itu dugaan saya sebenarnya mungkin setelah begitu selesai. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, mungkin kalian masih ingat bagaimana Ridwan Kamil ya yang nekat maju di Pilkada Jakarta tahun 2024 kemarin ya. Dan bahkan mendapat dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo, bahkan dapat dukungan juga dari Koalisi Indonesia Maju Plus, teman-teman. Ya. Ternyata bobrok dari Ridwan Kamil ini akhirnya terbongkar, teman-teman. Ya. Mungkin kalian tahu bagaimana viral pemberitaan tentang Ridwan Kamil yang ternyata berselingkuh ya. Isu perselingkuhannya dengan Aura Kasih ini sangat memanas, bahkan sampai bisa-bisa mematikan reputasinya sebagai tokoh, teman-teman. Bahkan beliau ini sudah naik tokoh nasional ya. Karena apa? Karena beliau ya sudah dikenal se-Indonesia, teman-teman. Bahkan selalu dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk mengurus IKN pada masa Pak Jokowi menjadi presiden. Dan Pak Ridwan Kamil itu, teman ya, beberapa kontroversial yang ia lakukan ya, bagaimana rumahnya digeledah oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi Bank BJB ya. Kemudian bagaimana yang paling heboh adalah Lisa Mariana yang menggugatnya terkait dengan dugaan ya anak yang anaknya Lisa Mariana, teman-teman ya. Pada saat itu juga memang ya Ridwan Kamil lepas daripada tuntutan Lisa Mariana karena ya hasil dari DNA-nya tidak terbukti. Dan ternyata ya tidak berhenti dari situ, teman-teman, kasus yang dialami oleh Ridwan Kamil. Ternyata ada kasus lagi, yaitu isu perselingkuhannya dengan Aura Kasih yang dibongkar oleh netizen, teman-teman. Bahkan ya dugaannya dilakukan pada saat ia menjabat sebagai gubernur, teman-teman. Dan yang menghebohkan lagi ya sang istri ya Atalita atau biasa disebut dengan Ibu Cinta ya, akhirnya menggugat cerai Ridwan Kamil, teman-teman. Ya, pasangan yang kemudian selalu romantis ya selama ini ya akhirnya berakhir seperti itu. Dan yang menarik adalah reputasi Ridwan Kamil sebagai tokoh publik. Beliau ini adalah kader dari Partai Golkar ya, anak buahnya Bahlil, teman-teman. Ya, yang digadang-gadang beliau ini juga dulu ya pernah maju sebagai calon gubernur, bahkan digadang-gadang pada saat itu akan menjadi seorang menteri dan sebagainya. Ya ini beda level ya dengan Anies Baswedan, teman-teman. Tokoh yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?